dengan Bupati ND, Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM. Pak Bupati, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi, salam sehat. Kami ikut senang ya, Kabupaten ND ini secara resmi sudah diakui nasional, masuk dalam jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno, begitu Pak Bupati ya? Ya, betul. Baik. Betul. Untuk informasinya bahwa beberapa hari lalu ini baru saja di launching. Ada berapa kabupaten kota Pak Bupati? Kabar yang kami terima ada 21, betul begitu Pak Bupati? 21 kota di Indonesia ini. Oke, ya Pak Bupati, sampai kemudian ND ini masuk dalam jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno, bagaimana ceritanya? Apakah ini memang ditawarkan oleh BPIP atau oleh bagaimana nih Pak Bupati? Boleh kepada pendengar RRI diceritakan? Sebetulnya kita mau sampai kepada masyarakat Kabupaten ND. Ide itu sebetulnya bermula dari Bupati ND. Dia punya konsep untuk merangkul semua kota-kota yang ada sejarah Bung Karno. Jadi justru inisiatifnya dari ND ya? Begitu. Ya ada 4 kota yang paling punya sejarah penting lah. ND, Bengkulu, Bandung, sama Blitar. Itu awalnya. Nah kemudian kita diundang oleh Blitar. Blitar untuk mengadakan pertemuan deklarasi tentang kota Bung Karno sejak dari kecil. Makanya dari itulah 21 kabupaten kota di Indonesia ini. Nah kemarin kita baru rapat dengan lain. Kita itu yang bersambut ini atau bersambut karena ND Blitar. Halo? Ada yang bersambut, ya begitu diundang kita ke sana, saya langsung datang bukan dalam pertemuan korpus itu, tapi kita bicara bencana. Rupanya ada kendala jaringan, suara Pak Bupati terdengar putus-putus ya, dan sudah terputus teleponnya, kami coba hubungi kembali. Kami terima kabarnya bahwa Bupati ND ini saat ini di perjalanan begitu ya, menuju ke ND setelah diundang oleh Kabupaten Blitar untuk launching 21 Kota Tapak Sejarah Bung Karno dan Kabupaten ND salah satunya. Tadi disampaikan oleh Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad bahwa sebenarnya inisiasi untuk jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno ini diusulkan oleh pemerintah Kabupaten ND, dan pada awalnya ini ada 4 kota yang masuk dalam jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno, yaitu Blitar, Bandung, Bengkulu dan juga Kabupaten ND, namun berkembang menjadi 21 kabupaten kota. Nah, pendengar, kami coba hubungi kembali Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM untuk menyampaikan kembali bagaimana ceritanya ya, dan juga lalu seperti apa nanti kelanjutan setelah ND ditetapkan secara nasional masuk dalam jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno. Ini yang nanti akan kami hadirkan informasinya selengkapnya untuk Anda. Dan kami juga pendengar, kami sudah terhubung kembali dengan Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM, dan tadi membahas tentang Kabupaten ND yang sudah secara resmi diakui nasional masuk dalam jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno. Pak Bupati, mohon maaf tadi terputus, sepertinya sedang ramai ini dalam perjalanan begitu Pak Bupati ya?
Ya, dalam perjalanan. Baik, Perjalanan. baik. Mudah-mudahan ini sudah bisa mendengarkan kembali RRI dengan baik. Pak Bupati silakan dilanjutkan. Tadi sampai pada Pak Bupati sampaikan ide atau inisiatif awal untuk jaringan Kota Tapak Sejarah ini justru sebenarnya lahir dari Kabupaten Ende melalui Bupati Ende yang mengusulkan 4 kabupaten atau kota begitu. Dan akhirnya berkembang menjadi 21 kabupaten kota begitu Pak Bupati ya? Jadi itu dikembangkan oleh Kota Blitar. Mm-hmm. Nah, kita komunikasi, mungkin dia merasa dia kira-kira lebih cepat. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang 21 kabupaten kota ini. Ya, sejak kemarin kita ada pertemuan, sudah deklarasi. Deklarasi 21 kabupaten itu antara kita ingin menggali dan menginterpretasi tentang sejarah Bung Karno sejak dia lahir sampai dengan kemerdekaan. Karena kita omong-omong dengan Bapak Wali Kota Blitar, kalau sudah merdeka itu sudah banyak gulanya, sudah datang. Tapi masa sulit itu ya kita invasikan kepada generasi muda bangsa ini. Kita lestarikan sehingga saya bicara Pak Wali Kota sebagai sponsornya, sebagai anunya, sebagai inisiasinya, kita ingin misal contoh UND itu kita pusatkan untuk pendidikan secara bangsa itu kebangsaan itu istimewa di Ende. Oke. Di Blitar, sekitar Jawa Timur dan Kalimantan Timur, Bandung, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Bengkulu, sebelah Sumatera. Ini pusat-pusat kita membagi sejarah bangsa ini, terutama bapak bangsa ini. Jadi sehingga generasi muda tidak perlu lagi ke Bandung, semana-mana TKS Timur, cukup di ini saja. Sehingga kita akan sharing dengan situs-situs Bengkulu yang ada, misalnya Bengkulu, dia punya Bengkulu, akan sharing di Ende sharing Bengkulu, di Blitar, di Bandung, sehingga dia lengkap. Dan kita ribukan satu kota itu, dia lengkap ini cita-cita 4 kota itu yang kita akan bangun secara bersama-sama. Yang lain, yang satu tetap ada. Tapi mereka sebagai pendukung. Oke. Tetap ada sejarah itu. Jadi kira-kira ini cita-cita besar Ende seperti itu dan Blitar seperti itu. ada pembagian tugas begitu ya nanti untuk masing-masing kota. Oke. Tidak mungkin seluruh satu kabupaten kan membuat situ-situ kecil itu. Ya. Yang lama itu kan di Ende beliau itu di Bengkulu, Bandung, ya, Blitar sebagai terakhir, sebagai beliau terakhir pemakaman itu. Sehingga 4 kota kabupaten kota ini yang didahulukan begitu Pak Bupati ya? Ya, akan kita lapor ke pemerintah pusat untuk dijaga betul cagar budaya ini. Ya. Termasuk SDM yang menjaganya. Itu. Oke, Pak Bupati setelah ke depan, ya. Ke depan kerjasama, UKM-nya kerjasama, kemudian Gagas Karas Bung Karno Trisakti itu setiap kota akan kita implementasikan. Bagaimana kemudian ekonominya, bagaimana budayanya, ada syaratnya harus kita carikan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka menjaga, melestarikan sejarah Bung Karno itu. Nah, ini punya sejarah yang sangat sangat lengkap juga sih Pancasila itu. Dan ini kita bangga sudah diakui secara nasional. Pada saat launching kemarin begitu Pak Bupati, ini dihadiri oleh siapa saja? Apakah ada kementerian atau lembaga tertentu? Mungkin BPIP yang memang membidangi Pancasila? Betul. Dari BPIP ada Pak Kepalanya, ada Pak Wakil, ada Pendeputinya. Dari staf khusus Menteri Dalam Negeri. Kemudian dari peneliti-peneliti sejarah dari Erlangga, dari banyak kemarin saya lihat seluruh bupati juga ada juga pembukaannya malam. Jadi lengkaplah kemarin itu.
Pak Bupati, itu kan kesempatan yang baik. Jadi bupati-bupati hadir dari kementerian, BPIP. Apakah kemudian pada saat itu setelah di launching itu sudah ada omongan mungkin baik secara resmi atau tidak resmi program-program yang akan dikerjakan selanjutnya setelah launching acara ini? Apakah mungkin membentuk sister city seperti yang beberapa tahun lalu pernah dicetuskan juga oleh Kabupaten ND ya, sister city antara ND, Palembang, Bandung dan lain-lain begitu. Ya. Ini sebetulnya Mbak Desi, kita ND ini cepat mengambil langkah-langkah seperti itu, ingin promosikan bahwa itu satu-satu lahir pada di ND. Satu, ya kekuatan ND kita di Pancasila itu. Bagaimana peran seorang Ibu Inggit dan segala macam itu yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Banyak juga belum tahu bahwa Pancasila itu di ND. Nah, bersyukur kita teman-teman 21 itu begitu ya, masih cita kita. Oh begitu ya. Jadi kita ini harus suarakan itu terus-menerus. Terus-menerus. Sehingga ND itu dalam bukan kota kecil, itu kota kebangsaan sudah ke depan. Ya, jadi ini ke depannya ya, Pak Bupati pulang membawa oleh-oleh bahagia untuk masyarakat ini, tapi juga diikuti dengan program-program kerja untuk memperkuat ini begitu ya Pak Bupati. Nanti rapat pertama untuk bahas tindak lanjut itu mungkin saya minta di ND. Untuk satu kota ini. Nah, kita sudah setuju, Pak Sekda sudah setuju. Tinggal mengundang daerah-daerah lain. Lahir Pancasila kita rapat pertama di ND untuk membahas tindak lanjut daripada deklarasi itu. Baik. Apa program konkretnya? Oke, baik. Dan mudah-mudahan nanti 1 Juni tahun depan ini lanjutan dari deklarasi ini bisa dieksekusi begitu ya di Kabupaten ND. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, tahun baik. depan bisa kita eksekusi. Baik, Pak Bupati, selain menghadiri acara di Blitar, kemarin juga kami terima informasi ada hadir di beberapa kementerian. Ada informasi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND hasil ke kementerian-kementerian tersebut begitu Pak Bupati? Jadi gini, kemarin itu saya ke Pak Dirjen Kehutanan, konservasi sumber daya alam. Banyak oleh Kelimutu. Jadi Mbak Desi, kalau kita tidak ke sana melapor Pak Dirjen itu, Kelimutu kita teriak di sana, tapi mereka belum punya program yang untuk maju aja kan. Oke. Nah, begitu sampai sana, saya dengan teman Kelimutu, saya ngomong Pak Dirjen, prestasi di sana baru mereka, wah, kalau betul begitu, kita harus berbesar di Kelimutu. Saya akan menunjuk ke Pak Dirjen. Apa yang Anda presentasikan Pak Bupati? Karena kita punya konsep dengan Kelimutu itu ada pengembangan infrastruktur yang memadai untuk turis internasional. Karena kita tahun ini ada 9 kapal pesiar yang menuju Kelimutu. Nah, semua kapal pesiar itu kan pensiun semua. Tidak bisa ke atas. Oke. Nah, saya sampaikan kepada Pak Dirjen, biasa kereta gantung itu sudah ada konsepnya semua itu. Tapi itu kita harus koordinasi dengan Pak Jo. Karena kita masuk kawasan strategis nasional pariwisata. Nah, saya mau terbang ke Bali ketemu di sana. Buat satu konsep besar, Kelimutu Bajo, lalu kita ajukan ke Menteri PUPR. Didukung oleh Kementerian KLH. Iya, kerja besar kita ini. Baik, ya. Mempromosikan Kelimutu ini. Baik, jadi kerja-kerja besar yang Pak Bupati kerjakan kemarin presentasi di beberapa kementerian tentang potensi-potensi daerah dan juga tentang jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno ini. Apa yang Pak Bupati ingin sampaikan kepada masyarakat agar ide-ide besar, kerja-kerja besar dari pemerintah ini bisa didukung masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing begitu Pak Bupati? Betul, karena yang disampaikan masyarakat Kabupaten ND bahwa kita punya dua wisata alam, wisata sejarah itu tidak ada di kota-kota lain selain di ND. Kelimutu, Tiga Warna cuma ada di ND. Di dunia ada di ND. Bahkan Pancasila itu ada di ND, tidak ada yang lain. Sehingga ini yang kita kembangkan dari lokomotif ekonomi kita pariwisata itu. Itu primovernya itu. Nah, ini kita berjuang. Kita tidak di sendiri ya.
kita gandeng teman-teman, kita gandeng kementerian. Semua kita ND, sumber daya kita, dana kita terbatas. Bagaimana kita jual ND ini agar orang lain bisa membantu menengok kita. Nah ini harus kita jaga. Saya minta dukungan masyarakat ND. Ini kerja besar, kerjaan wawasan kebangsaan, ekonomi, budaya. Jadi ini pariwisata ya. Nah saya membantu bisa gandeng terus. Baik. Kira-kira begitu Pak Desi, harapan saya itu apapun kita lihat ilmu itu masyarakat dukung. Contoh, kita tidak bisa dia satu hari kita semua pakai pakaian adat. Sudah ya, hari Selasa itu ya. Ketika 2 Maret. Oke, baik. Selain ini yang bisa dijual ilmu itu. Baik. Kita perlu banyak. Jadi warga lokal sendiri harus memulai itu begitu Pak Bupati ya, sebelum kita harapkan dari turis. Harus kita perkuat kita punya dulu. Oke, baik. Oke. Kita perkuat kita punya dulu. Saya lihat begini contoh pada si Blitar ini. Selalu masa konsen dengan Bung Karno. Bulan mereka turun semua. Hebat. Saya bilang masyarakat sudah main di pariwisata itu. Harapan kita sebetulnya apapun kita ke depan pariwisata cepat tumbuh kita itu. Amin, mudah-mudahan. Kita punya modal dasar 2 itu. Abdi punya budaya adat kita yang mumpuni. Kita berumah ada gitu. Nah itu kita harap 14 Agustus itu coba kita satu konsep tidak bisa dia seperti Bali begini. Tapi kita komunitas kita kan sudah melaksanakan itu. Yeah. Nah kita menjadi kabupaten coba satu hari kita 2 Papua Temata. Ayo. Nah itu kita mau dukung sehat. Nah ini pariwisata luar biasa. Hanya ada Bali sama Ede. Oke, Pak Bupati, konsep-konsep besar ini mudah-mudahan tidak salah diterjemahkan begitu ya ketika turun ke bawah. Anda punya cara seperti apa untuk memastikan dinas-dinas dan badan ini yang terkait dengan ide-ide besar dari Bupati ND ini bisa mengeksekusinya dengan baik dan benar begitu Pak Bupati? Pulang segera akan memanggil untuk rapat atau seperti apa nanti Pak Bupati? Ya, sebetulnya kita sudah mulai. Sebelum saya keluarkan, saya mulai kumpul staff dulu. Saya dulu konsep besar kita seperti ini, jalan untuk begini, itu karena begini kita akan jual begini. Nah, saya baru pergi. Nah, sama sekali apa hasil detailnya saya lapor lagi ke teman-teman. Ayo tulis ke bawah. Baik. Undang tokoh masyarakat, undang tokoh adat kita, tokoh agama kita, camat, lurah, ayo kita bergerak serempak. Ini kira gotong royong, kerja bareng gitu. Baik. Pariwisata itu kerja bareng, tidak harus masyarakat. Pemerintah sendiri bisa juga masyarakat, tokoh agama, ayo kita sepakat. Kita kota besar nih. Baik, oke. Kota besar kita. Kalau infrastruktur air listrik kita bertahap, itu tapi dilaksanakan. Baik. Nah, kita kurang sedikit bisa dari kita pelan-pelan. Tapi itu pasti pendidikan, kesehatan itu namanya metode. Oke. Kita pengen gerak cepat ini pariwisata. Oke Pak Bupati. Kita terus menjual itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan dan masyarakat kita RRI juga siap dukung semua konsep-konsep besar dari Bupati ND ya, pemerintah Kabupaten ND. Pak Bupati hati-hati di jalan, semoga sampai ke ND dengan selamat begitu ya. Terima kasih waktunya bersama Pro 1 pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat pagi teman-teman. Baik. Bersama kami baru saja Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM tadi menyampaikan informasi terkait dengan dideklarasikannya ND masuk jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno bersama dengan 20 kabupaten kota lainnya di Indonesia pendengar ya. Dan tadi sudah disampaikan eksekusi terkait dengan konsep yang sudah dibuat oleh Bupati ND bersama dengan pemerintah Kabupaten ND ini akan segera
dilakukan. Salah satunya nanti pemerintah Kabupaten ND akan mengundang 20 kabupaten kota yang masuk dalam jaringan kota tapak sejarah Bung Karno ini untuk rapat pertamanya di Kabupaten ND untuk menindaklanjuti seperti apa kelanjutan program kerja setelah mereka atau kota 21 kabupaten kota ini ditetapkan masuk dalam jaringan kota tapak sejarah Bung Karno. Anda bisa ikut menanggapi topik ini, mengirimkan WhatsApp kepada kami di 0821 3878 8786. Setelah ini mendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Kepala Dinas P&K NTT yang melarang keras calo dalam PPDB tahun 2023. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.